1 Oktober 1965, 6 jenderal diculik dan dibunuh. Tapi siapa dalang sebenarnya? PKI? Atau ada permainan besar di balik layar? Fakta mengejutkan, pelaku utama G30S ternyata orang-orang dekat Soeharto. Kok bisa? Simak sampai habis. Gerakan 30 September 1965 atau G30S merupakan peristiwa kelam dalam sejarah Indonesia yang hingga kini masih menjadi perdebatan di kalangan sejarawan dan masyarakat. Dalam gerakan ini, beberapa tokoh militer dan sipil terlibat langsung, baik dalam perencanaan maupun eksekusi. Beberapa nama yang sering disebut sebagai pelaku utama dalam G30S antara lain: 1. Letkol Untung, Komandan Batalion Pasukan Kawal Presiden Cakrabirawa. 2. Kolonel Latif, Komandan Brigade Infanteri Kodam Jaya. 3. Brigjen Suparjo, Panglima Komando Tempur 2 Kalimantan Barat dalam rangka Ganyang Malaysia. 4. Sem Kamaruzaman, Kepala Biro Khusus CCPKI. Keempat tokoh ini dikaitkan dengan PKI, Partai Komunis Indonesia, karena dugaan adanya infiltrasi ideologi komunis dalam tubuh Angkatan Darat. Hubungan mereka dengan PKI diyakini merupakan hasil binaan serta infiltrasi yang telah berlangsung bertahun-tahun sebelum peristiwa G30S terjadi. Namun menariknya, keempat tokoh ini juga memiliki keterkaitan erat dengan Mayor Jenderal Soeharto yang pada saat itu menjabat sebagai Panglima Komando Strategis Angkatan Darat. Hubungan ini menunjukkan bahwa peristiwa G30S bukan sekadar aksi yang dilakukan oleh kelompok yang berdiri sendiri, tetapi memiliki dimensi yang lebih kompleks dalam jaringan politik dan militer saat itu. Loh, kok pelaku G30S dekat semua dengan Soeharto? Ini buktinya. 1. Letkol Untung. Letnan Kolonel Untung Syamsuri bukan sekadar perwira biasa dalam jajaran militer Indonesia. Ia memiliki latar belakang yang menarik. Tidak hanya sebagai komandan Batalion Pasukan Cakrabirawa, pasukan elit yang bertugas mengawal Presiden Soekarno, tetapi juga sebagai sosok yang memiliki hubungan dekat dengan Mayor Jenderal Soeharto. Kedekatan ini bukan sekadar hubungan profesional dalam dunia militer, tetapi juga hubungan personal yang sangat erat, yang dibangun sejak keduanya bertugas bersama di Solo. Letkol Untung adalah salah satu perwira muda yang meniti karir di bawah kepemimpinan Soeharto saat bertugas di Solo. Dalam struktur komando, ia pernah menjadi anak buah langsung dari Soeharto yang kala itu memiliki pengaruh besar di lingkungan militer setempat. Soeharto tidak hanya membimbingnya dalam karir militer, tetapi juga dalam kehidupan pribadinya. Salah satu bukti konkret dari kedekatan ini adalah peran Soeharto dalam pernikahan Letkol Untung. Soeharto lah yang menjadi perantara dalam perjodohan dan menikahkan Untung dengan pasangannya. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan mereka melampaui sekadar hubungan atasan dan bawahan, tetapi lebih menyerupai hubungan ayah dan anak, atau setidaknya hubungan patron klien yang sangat erat dalam budaya militer Indonesia. Sebagai seseorang yang merasa berutang budi, Letkol Untung memiliki rasa hormat yang tinggi terhadap Soeharto. Ia tidak hanya memandang Soeharto sebagai atasan yang berpengaruh, tetapi juga sebagai sosok yang ia hormati dan patuhi dalam banyak hal. Dalam dinamika militer yang sangat menekankan kesetiaan dan hierarki, hubungan semacam ini memiliki dampak besar terhadap tindakan dan keputusan yang diambil oleh seorang perwira. Namun, dinamika politik pada awal tahun 1960-an mengubah segalanya. Letkol Untung, yang sebelumnya hanya dikenal sebagai perwira yang loyal dan profesional, tiba-tiba muncul sebagai salah satu aktor utama dalam peristiwa Gerakan 30 September atau G30S. Banyak spekulasi muncul mengenai bagaimana seorang perwira yang begitu dekat dengan Soeharto bisa terlibat dalam sebuah gerakan yang kemudian disebut sebagai upaya kudeta. Salah satu teori yang berkembang adalah bahwa keterlibatan Untung bukan sekadar keputusan individu, melainkan bagian dari dinamika internal yang lebih kompleks dalam tubuh Angkatan Darat dan jaringan politik saat itu. Salah satu pertanyaan besar yang masih menjadi perdebatan hingga kini adalah, apakah Letkol Untung benar-benar bergerak atas inisiatif sendiri bersama kelompoknya, ataukah ada elemen lain yang mempengaruhinya, termasuk kemungkinan keterlibatan Soeharto dalam skenario yang lebih besar? Jika melihat latar belakang kedekatan mereka, sulit untuk membayangkan bahwa Letkol Untung akan bertindak tanpa sepengetahuan atau setidaknya tanpa mempertimbangkan bagaimana Soeharto akan bereaksi terhadap tindakannya. Sebagian pihak berpendapat bahwa Letkol Untung mungkin saja dimanfaatkan dalam sebuah skenario politik yang lebih besar.
Keberadaannya sebagai komandan batalion pasukan Cakrabirawa membuatnya menjadi figur yang ideal untuk melaksanakan operasi militer yang berkaitan dengan keamanan nasional. Namun, di sisi lain, kedekatannya dengan Soeharto juga menimbulkan spekulasi bahwa ia bisa saja berperan dalam skenario yang dirancang untuk kepentingan faksi tertentu dalam militer. Salah satu hal yang menarik dalam analisis ini adalah bagaimana nasib Leko Untung setelah G30S. Jika ia benar-benar seorang pengkhianat, mengapa ia tampak begitu percaya diri dalam perannya dan tidak mengambil langkah-langkah yang lebih defensif? Apakah ia sebenarnya merasa bahwa tindakannya masih sejalan dengan kepentingan kelompoknya, atau bahkan dengan Soeharto sendiri? Keputusan untuk menjadikan Leko Untung sebagai salah satu eksekutor dalam G30S bisa jadi bukan semata-mata karena ia seorang perwira yang pro-PKI, tetapi karena ia memiliki posisi strategis di dalam militer dan sekaligus memiliki hubungan pribadi dengan Soeharto. Jika benar demikian, maka Leko Untung mungkin lebih merupakan korban dari permainan politik tingkat tinggi dibandingkan sebagai dalang utama gerakan ini. 2. Kolonel Latif. Kolonel Abdul Latif merupakan salah satu sosok kunci dalam peristiwa gerakan 30 September. Karir militernya tidak hanya membawanya ke posisi penting sebagai Komandan Brigade Infanteri Kodam Jaya, tetapi juga menempatkannya dalam lingkaran dekat Mayor Jenderal Soeharto. Hubungan keduanya terjalin sejak bertugas bersama di Yogyakarta, di mana Latif adalah anak buah Soeharto yang dipercaya dan memiliki kesetiaan tinggi. Namun, pada malam 30 September 1965, Latif melakukan tindakan yang kelak menjadi salah satu titik krusial dalam peristiwa G30S. Ia berusaha menemui Soeharto, pertama di rumahnya, dan akhirnya bertemu dengannya di Rumah Sakit Gatot Subroto. Peristiwa ini menimbulkan banyak spekulasi, karena dari sudut pandang yang berbeda, momen ini bisa dimaknai sebagai upaya peringatan, atau justru indikasi adanya keterlibatan Soeharto dalam skenario yang lebih luas. Kolonel Latif bukan sekadar seorang perwira biasa di lingkungan Angkatan Darat. Ia memiliki hubungan dekat dengan Soeharto sejak bertugas di Yogyakarta. Pada masa itu, ia berpangkat mayor dan sering terlibat dalam operasi-operasi yang dipimpin oleh Soeharto. Sebagai seorang komandan, Soeharto dikenal memiliki jaringan loyalis yang kuat dan Latif adalah salah satu di antaranya. Hubungan keduanya tidak hanya dalam konteks profesional militer, tetapi juga bersifat personal. Dalam banyak kesempatan, mereka saling berdiskusi mengenai berbagai persoalan, baik yang berkaitan dengan karir maupun situasi politik yang berkembang. Ketika Soeharto kemudian dipindahkan ke Jakarta dan menjabat sebagai Panglima Kostrad, Latif pun meniti karirnya di ibu kota. Hubungan mereka tetap terjalin erat, bahkan hingga menjelang peristiwa G30S. Hal ini menjadi faktor penting dalam analisis mengenai keterlibatan Latif dalam peristiwa tersebut, karena kedekatannya dengan Soeharto menimbulkan pertanyaan, apakah ia bertindak atas inisiatif sendiri atau merupakan bagian dari skenario yang lebih besar. Menjelang dini hari tanggal 1 Oktober 1965, Kolonel Latif berusaha menemui Soeharto di rumahnya, tetapi gagal. Akhirnya, ia bertemu dengan Soeharto di Rumah Sakit Gatot Subroto sekitar pukul 23 malam. Versi resmi yang dikemukakan oleh Soeharto menyebutkan bahwa pertemuan ini adalah indikasi bahwa Latif ingin mencelakainya. Narasi ini sejalan dengan klaim bahwa G30S merupakan gerakan yang bertujuan untuk menghabisi para jenderal penting dalam Angkatan Darat. Namun, dari perspektif lain, pertemuan ini justru dianggap sebagai upaya Latif untuk memberi peringatan kepada Soeharto mengenai rencana operasi yang akan dilakukan pada dini hari nanti. Jika memang Latif bermaksud membunuh Soeharto, mengapa ia datang secara terang-terangan ke rumah sakit dan berusaha berbicara langsung dengan Soeharto? Bukankah lebih logis jika ia melakukan tindakan yang lebih langsung dan efektif jika memang berniat menghabisi Soeharto? Menurut beberapa analisis, Latif sebenarnya ingin memberitahu Soeharto tentang gerakan yang akan terjadi. Bahkan, ada indikasi bahwa Soeharto telah mengetahui rencana tersebut jauh sebelumnya, karena beberapa hari sebelumnya, pada 28 September 1965, pembicaraan mengenai G30S telah berlangsung di rumah Soeharto di Menteng. Dalam pertemuan di Menteng itu, beberapa tokoh militer berkumpul untuk membahas kemungkinan langkah-langkah yang akan diambil terhadap para jenderal yang dianggap sebagai ancaman. Namun, saat itu belum ada keputusan final mengenai kapan gerakan akan dimulai. Latif sendiri datang bersama istrinya, begitu pula dengan seorang perwira dari Solo yang juga membawa istrinya. Kehadiran para istri dalam pertemuan itu memperlihatkan bahwa hubungan mereka bukan sekadar hubungan profesional dalam militer, tetapi juga hubungan yang lebih dekat, hampir seperti keluarga. Fakta ini menjadi bantahan terhadap klaim bahwa Latif berniat membunuh Soeharto. Jika memang ada niat buruk,
Mengapa pertemuan diadakan dalam suasana yang begitu santai dan dalam lingkup yang mencerminkan kedekatan personal? Pasca peristiwa G30S, Kolonel Latif ditangkap dan akhirnya dijatuhi hukuman berat sebagai salah satu pelaku utama dalam gerakan tersebut. Namun, hingga akhir hayatnya, ia tetap bersikeras bahwa Soeharto mengetahui gerakan ini sejak awal. Dalam berbagai wawancara dan kesaksiannya, Latif menyatakan bahwa Soeharto sebenarnya sudah mendapatkan informasi mengenai rencana gerakan sebelum 1 Oktober 1965. Jika ini benar, maka muncul pertanyaan besar, mengapa Soeharto tidak mengambil tindakan pencegahan sejak awal? Beberapa teori menyebutkan bahwa Soeharto sebenarnya tidak terkejut dengan peristiwa G30S, bahkan mungkin telah mengantisipasinya. Ini bisa menjelaskan mengapa pada pagi hari 1 Oktober 1965, Soeharto dengan cepat mengambil alih kendali situasi dan langsung mengarahkan operasi pemulihan keamanan. Jika benar bahwa Soeharto telah mengetahui pergerakan ini, maka ada kemungkinan bahwa Kolonel Latif dan tokoh-tokoh lainnya sebenarnya hanyalah pion dalam permainan politik yang lebih besar. Mereka mungkin percaya bahwa mereka sedang menjalankan misi yang sah, tetapi pada akhirnya justru dijadikan kambing hitam dalam pergolakan politik yang lebih luas. 3. Brigjen Suparjo. Brigadir Jenderal Suparjo adalah salah satu tokoh militer yang terlibat dalam peristiwa gerakan 30 September. Sebagai seorang perwira tinggi yang memiliki pengalaman luas di medan tempur, ia bukan sosok sembarangan dalam jajaran Angkatan Darat. Latar belakangnya sebagai mantan ajudan Jenderal Rukman, seorang tokoh yang dikenal memiliki kedekatan dengan kelompok perhaluan kiri, membuatnya sering dikaitkan dengan afiliasi ideologi komunis. Namun, di sisi lain, Suparjo juga memiliki hubungan dekat dengan Mayor Jenderal Soeharto, yang saat itu menjabat sebagai Panglima Kostrad. Kedekatan ini menimbulkan spekulasi besar. Apakah Suparjo benar-benar merupakan aktor utama dalam G30S yang bertindak demi kepentingan ideologi tertentu, ataukah ia hanyalah bagian dari permainan politik yang lebih besar, di mana ia sendiri menjadi korban dari skenario yang telah disusun sebelumnya? Suparjo dikenal sebagai perwira yang memiliki kemampuan strategis yang baik. Ia pernah terlibat dalam berbagai operasi militer, termasuk dalam upaya konfrontasi Indonesia-Malaysia di Kalimantan Barat sebagai Panglima Komando Tempur II. Dalam posisi ini, ia memiliki akses luas terhadap pasukan dan jaringan komando, sesuatu yang menjadikannya figur penting dalam dinamika militer saat itu. Hubungannya dengan Soeharto bukanlah sekadar hubungan antar sesama perwira tinggi. Keduanya telah saling mengenal sejak lama, terutama karena dalam berbagai kesempatan mereka memiliki pandangan yang sejalan dalam aspek strategis militer. Soeharto, yang saat itu dikenal sebagai sosok yang oportunis dan lihai dalam membaca peta politik, tentu tidak mungkin mengabaikan keberadaan Suparjo. Pertanyaannya, jika Suparjo memiliki kedekatan dengan Soeharto, bagaimana mungkin ia bisa terlibat dalam G30S, sebuah gerakan yang justru berakhir dengan keuntungan besar bagi Soeharto? Dalam dinamika G30S, Suparjo bukanlah sosok yang bertindak secara impulsif. Ia dikenal sebagai pemikir strategis yang teliti dalam mengambil keputusan. Namun, mengapa ia kemudian justru terlibat dalam sebuah gerakan yang tampaknya tidak memiliki persiapan matang? Ada beberapa kemungkinan yang dapat menjelaskan peran Suparjo dalam G30S. 1. Bagian dari kelompok yang percaya pada ancaman Dewan Jenderal. Seperti beberapa tokoh militer lainnya yang terlibat dalam G30S, Suparjo mungkin percaya bahwa ada ancaman nyata dari kelompok Dewan Jenderal yang disebut-sebut akan melakukan kudeta terhadap Presiden Soekarno. Jika ia benar-benar meyakini ancaman ini, maka keterlibatannya dalam G30S bisa jadi merupakan tindakan preventif untuk menyelamatkan pemerintahan Soekarno dari pengambil alihan oleh faksi militer yang lebih konservatif. 2. Diperalat dalam skenario yang lebih besar. Teori lain yang cukup kuat adalah bahwa Suparjo sebenarnya hanyalah bagian dari skenario yang telah dirancang sebelumnya. Kedekatannya dengan Soeharto bisa saja membuatnya merasa bahwa tindakannya masih dalam koridor yang dapat dikendalikan. Namun, pada akhirnya, ia justru dijadikan kambing hitam dalam peristiwa ini. 3. Kesadaran terlambat bahwa gerakan ini tidak kuat. Dalam beberapa dokumen yang kemudian terungkap, Suparjo sendiri disebut-sebut kecewa dengan pelaksanaan G30S yang dinilai tidak memiliki perencanaan yang matang. Ia melihat bahwa pasukan yang terlibat tidak cukup kuat untuk mempertahankan gerakan ini dalam jangka panjang. Hal ini bisa menjadi indikasi bahwa Suparjo mungkin tidak sepenuhnya mengetahui skenario akhir dari gerakan ini, atau bahwa ia baru menyadari terlalu terlambat bahwa gerakan ini tidak akan berhasil. Setelah G30S gagal, Suparjo menjadi salah satu tokoh yang ditangkap dan diadili. Ia akhirnya dijatuhi hukuman mati dan dieksekusi pada tahun 1970.
Dalam persidangan, ia memberikan berbagai kesaksian yang menunjukkan bahwa ia merasa telah ditipu dan dijebak dalam peristiwa ini. Salah satu pernyataan yang paling menarik dari Suparjo adalah bahwa ia melihat G30S sebagai gerakan yang terlalu lemah secara strategi dan tidak didukung oleh kekuatan yang cukup untuk bertahan lama. Ia juga menyatakan bahwa ada unsur-unsur dalam militer yang tampaknya mengetahui lebih banyak tentang apa yang akan terjadi, tetapi membiarkan peristiwa ini berjalan, untuk kemudian digunakan sebagai alasan untuk tindakan balasan yang lebih besar. 4. Syam Kamaruzaman. Syam Kamaruzaman adalah sosok yang sering dikaitkan dengan peristiwa G30S, terutama karena posisinya sebagai Kepala Biro Khusus CCPKI. Namun, sebelum menjadi bagian dari struktur politik PKI, ia telah lama aktif dalam gerakan sosialisme di Indonesia, khususnya di Yogyakarta, yang pada saat itu menjadi salah satu pusat pergerakan politik kiri di Indonesia. Yang menarik, Syam Kamaruzaman bukan hanya seorang tokoh dalam Partai Komunis Indonesia, tetapi juga pernah menjadi bagian dari jaringan politik yang lebih luas, termasuk Partai Sosialis Indonesia dan Partai Murba. Pada awalnya, PKI, Murba, dan PSI masih berada dalam satu wadah pergerakan politik yang memiliki cita-cita membangun sistem sosialis di Indonesia. Dalam konteks ini, keterlibatan Syam Kamaruzaman dalam gerakan kiri bukanlah sesuatu yang tiba-tiba, melainkan bagian dari dinamika politik yang berkembang di era awal kemerdekaan Indonesia. Namun, fakta yang lebih menarik adalah adanya dugaan bahwa Soeharto sendiri pernah berada dalam lingkungan yang sama dengan Syam Kamaruzaman. Jika benar, ini menunjukkan bahwa hubungan antara Soeharto dan kalangan kiri tidak selalu bersifat permusuhan sejak awal, tetapi justru berasal dari jaringan politik yang serupa. Syam Kamaruzaman memulai aktivitas politiknya di Pathuk, Yogyakarta, sebuah kawasan yang dikenal sebagai basis bagi kelompok-kelompok sosialis dan kiri. Pada masa itu, Yogyakarta menjadi salah satu pusat pemikiran progresif di Indonesia, dengan berbagai kelompok intelektual, mahasiswa dan aktivis, yang terlibat dalam diskusi mengenai ideologi sosialisme dan perjuangan kelas. Dalam lingkungan inilah Syam Kamaruzaman tumbuh dan berkembang. Ia menjadi bagian dari Partai Sosialis yang memiliki hubungan erat dengan Partai Komunis Indonesia. Perlu dicatat bahwa pada awal tahun 1950-an, PKI bukanlah satu-satunya kekuatan kiri di Indonesia. Ada juga Partai Murba dan PSI, yang meskipun memiliki visi sosialisme, memiliki perbedaan strategi dalam mencapai tujuannya. Dalam konteks ini, keberadaan Soeharto dalam lingkup yang sama menjadi menarik untuk ditelusuri lebih jauh. Jika benar bahwa Soeharto memiliki hubungan dengan kelompok-kelompok ini di masa mudanya, maka muncul pertanyaan besar. Bagaimana mungkin seseorang yang pernah berinteraksi dengan kelompok kiri kemudian justru menjadi tokoh utama dalam pemberantasan PKI setelah tahun 1965? Salah satu aspek paling kontroversial dalam keterlibatan Syam Kamaruzaman dalam G30S adalah posisinya sebagai Kepala Biro Khusus CCPKI. Biro ini merupakan struktur dalam PKI yang bertanggung jawab atas hubungan rahasia dengan unsur-unsur dalam militer dan pemerintahan. Dalam berbagai analisis, Biro Khusus sering disebut sebagai kelompok yang memiliki agenda tersendiri di luar kebijakan resmi PKI. Dipa Nusantara Aidit, Ketua CCPKI, disebut-sebut memberikan kewenangan kepada Biro Khusus untuk melakukan pendekatan terhadap perwira-perwira militer yang dianggap simpatik terhadap PKI. Syam Kamaruzaman, sebagai kepala biro ini, memiliki tugas untuk membangun hubungan dengan para perwira militer yang dapat diajak bekerja sama. Beberapa nama yang sering dikaitkan dengan Biro Khusus antara lain Letko Untung, Kolonel Latif, dan Brigjen Suparjo. Namun, pertanyaannya adalah, sejauh mana keterlibatan Biro Khusus dalam G30S? Apakah mereka benar-benar aktor utama dalam gerakan ini? Ataukah mereka justru hanya dimanfaatkan oleh kekuatan lain yang lebih besar? Jika benar bahwa Soeharto pernah berinteraksi dengan Syam Kamaruzaman dalam lingkup gerakan sosialisme di Yogyakarta, maka muncul kemungkinan bahwa keduanya memiliki pemahaman yang sama mengenai peta politik di Indonesia. Beberapa teori menyebutkan bahwa Soeharto mungkin pernah bersimpati terhadap gagasan sosialisme, tetapi kemudian memilih jalur pragmatis dalam karir militernya. Dalam hal ini, bisa jadi ia tetap menjalin komunikasi dengan beberapa tokoh dari kelompok kiri, termasuk Syam Kamaruzaman. Namun, setelah peristiwa G30S, Soeharto dengan cepat mengambil tindakan untuk menghapus seluruh jejak hubungan dirinya dengan kelompok kiri. Ia membangun narasi bahwa G30S adalah pemberontakan komunis yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintah, dan ia menjadikan peristiwa ini sebagai landasan untuk melakukan tindakan represif terhadap PKI dan para simpatisannya. Syam Kamaruzaman, sebagai salah satu tokoh utama dalam Biro Khusus, menjadi salah satu pihak yang paling dicari setelah peristiwa ini.
Ia ditangkap dan diadili dalam rangkaian pembersihan terhadap kelompok kiri. Dari fakta-fakta di atas, terlihat bahwa hubungan antara para pelaku utama G30S dengan Soeharto sangat erat, baik dalam lingkungan militer maupun politik. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar, sejauh mana keterlibatan dan pengetahuan Soeharto terhadap peristiwa ini sebelum benar-benar terjadi? Apakah peristiwa G30S benar-benar merupakan upaya kudeta dari kelompok yang pro-komunis, ataukah ada permainan politik yang lebih kompleks di baliknya? Narasi resmi menyebutkan bahwa G30S adalah pemberontakan yang dipimpin oleh PKI, namun ada banyak sudut pandang lain yang melihat adanya permainan strategi kekuasaan yang melibatkan berbagai pihak, termasuk aktor-aktor militer dan politik dari berbagai faksi. Sampai saat ini, peristiwa G30S tetap menjadi salah satu misteri terbesar dalam sejarah Indonesia, dengan berbagai teori dan interpretasi yang masih diperdebatkan. Jangan lupa like jika kalian suka misteri sejarah, subscribe untuk fakta politik tersembunyi lainnya, dan aktifkan lonceng agar tidak ketinggalan analisis kontroversial.